Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya. Kali ini kami akan membagikan pengalaman tentang motor Mio GT. Motor Mio GT ini keluhannya tarikan berat, lalu suara sangat kasar sekali di bagian mesin. Itu aja keluhan dari konsumen kami. Jadi mari kita bongkar dulu Mio GT ini. Sebelum dibongkar kita analisa dulu permasalahannya di mana, kira-kira yang rusak apanya. Kita analisa dulu sebelum kita vonis bagian-bagian mana yang rusak di motor ini. Langkah pertama kita analisa dulu ya. Oke, kita coba hidupkan motornya dan kita dengarkan. Oke, setelah kita analisa perkiraan yang rusak itu di bagian CVT, di bagian samping. Terus dia ada kedipan mil, maksud saya jumlahnya 42 yang terbaca saat ini, yaitu di sensor speed ya teman-teman. Suaranya sih hampir kayak di bagian tengah mesin, tak 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 gitu, kayak setang. Tapi ada suara kayak gesek juga. Suaranya seperti suara putaran geseknya. Kemungkinan besar kalau saya dengar secara langsung itu di bagian kiri ya, di bagian CVT. Oke, langsung eksekusi saja teman-teman. Kita bongkari semua bagian kirinya. Pertama kita bongkar filter. Kondisi filter sudah nggak layak. Kita nanti ganti juga untuk filternya. Kayaknya sih memang motor ini jarang servis ya teman-teman. Jadi keadaannya kayak gini, di box filter dalam itu sangat kotor. Filter juga waktunya nggak diganti. Untuk teman-teman pengguna matic injeksi, jangan sepelekan filter ya teman-teman, karena filter ini pengaruhnya sangat besar. Kalau filter kotor, TB cepat kotor. Kalau dia tersumbat juga motor juga tarikan berat, terus juga bisa macet juga.
Jadi perawatan rutin itu sangat dianjurkan ya teman-teman. Servis rutin maksud saya untuk pengguna matic injeksi khususnya. Kalau sudah rusak besar kayak gini itu biayanya tambah mahal daripada perbandingan untuk servis-servis rutin secara berkala. Karena kalau sudah terlanjur rusak dibiarin terus menerus, dia akan merusak ke lainnya. Oke, kita bongkar bagian bak CVT. Di sini bak CVT juga bautnya yang seharusnya mata bautnya itu pakai ukuran 8, ini sudah banyak yang diganti pakai baut 10, bukan aslinya, bukan baut Coulter pada umumnya. Ini sudah saya buka, ternyata gram banyak sekali teman-teman, serbuk-serbuk gram ini banyak sekali. Ternyata ini parah di motor Mio GT kali ini. Nah, setelah kita bongkar ternyata memang benar di bagian puli depan ini hancur ya teman-teman. Kita buka puli bagian depan, murnya pakai ukuran 17 ini. Kondisinya memang parah motor ini. Mur pakai 17 yang depan ini teman-teman. Mur ring juga ini, ring starter. Nah, ini ternyata gramnya itu dari hancurnya puli depan bagian luar. Nah, ini giginya udah habis ini. Giginya udah habis, terus juga hancur bagian di gigi surinya. Jadi ini yang menyebabkan bunyi yang paling parah, ngelatak-ngelatak, juga diiringi dengan bunyi gesek-gesek. Ternyata kerusakannya di bagian puli depan ini. Habis puli depan bagian luar ini ada ring ya untuk matic Mio GT ini, Mio J, Mio GT, Mio lama itu ada ring kecil. Ini sudah parah teman-teman. Roller juga hancur kayak gini, bagian roller udah hampir kotak ini, udah yang parah. Nah, ini teman-teman untuk matic Mio J ini, bagian dalam ini ada ring tipis. Hati-hati kalau teman-teman bongkar semuanya, ini biasanya keselip atau hilang, carinya agak susah. Oke, sekarang kita cek bunyinya tanpa puli depan. Jadi kita pasang kayak gini teman-teman. Itu maaf saya nggak tahu bahasa mekaniknya, namanya part yang di facelift itu. Tahu saya sebut aja rumah facelift. Rumah facelift kita pasang, terus bos puli depan, lalu kita cari bos lagi buat nahan bos yang panjang itu. Ini kita lagi cari ringnya.
atau bos untuk menahannya. Oke, ini sudah dapat yang pas. Kita ganti aja sama yang lebih pendek. Pokoknya kita kira-kira udah pas ya. Terus kita pasang mur lagi, kita kencangkan. Setelah kayak gini baru kita tes suaranya tanpa puli depan. Kalau suaranya hilang berarti di bagian mesin tengah itu enggak masalah ya, atau enggak ada yang rusak. Ini akinya juga agak tekor, jadi kita perlu jumper buat double starternya. Oke, kayak gitu teman-teman. Ternyata suara mesin halus. Kita hidupin, coba kita hidupin tanpa puli depan, itu mesin bagian tengahnya halus. Oke, karena motor ini juga berat, saya curiga ke bagian oli. Kita tap olinya di bagian kiri bawah, itu baut 12 kayak gitu. Nah, saya curiga olinya terlalu banyak karena pemilik motor cerita kalau motornya itu berat. Dan kemarinnya saya coba pakai motornya, memang tarikannya sangat berat. Dan di sini saya juga curiga ke oli ini karena lihat kondisi motornya yang nggak terawat, mungkin olinya juga mungkin ditambah-tambah terus sama si pemilik motor tanpa ditap. Sekarang kita coba tap, lalu kita ukur apakah olinya 0,8 liter atau lebih dari itu. Karena untuk Matic Mio J ini kapasitas olinya cuma 0,8 liter. Kalau dikasih 1 liter memang nggak ada masalah, nggak merusak lainnya, kayak part-part yang di mesin nggak merusak, cuma tarikannya berat ataupun nanti bisa juga olinya keluar dari lubang hawa ya, masuk ke box filter. Sekarang kita ukur olinya berapa liter ini. Ini pakai botol oli bekas ya, buat ukur aja. Ini sudah 0,8 teman-teman. Bisa kita lihat sendiri. Ini saya masukkan ke botol oli bekas, oli yang sudah ditap dari motor ini.
Ternyata memang benar, oli yang ada di motor ini lebih dari 0,8 liter. Mungkin ini kira-kira 1 liter lebih teman-teman. Dan ini yang menyebabkan, salah satu penyebab motor ini berat. Nah, kita lihat itu sudah hampir full di botol, dan itu sisanya, belum yang masih netes-netes di mesin ya teman-teman. Setelah kita cek oli, kita lanjut ke pembersihan throttle body semuanya. Karena kondisi kayak gini, kita bersihkan semua. Throttle body kita buka, CVT semua kita bersihkan, terus part-part yang rusak kita ganti semua. Nanti pakai yang ori, kayak puli depan, roller, facelift, filter udara, dan lain-lain, kita ganti semua ya. Setelah kita bersihkan semua, kita sudah belikan spare part yang rusak, dan ini sudah saya pasang semua. Pemasangannya saya skip karena video terlalu panjang ya teman-teman. Jadi ini roller ganti, terus facelift ganti, puli depan bagian luar ganti, lalu as yang bagian
kiri as kruk yang dipuli itu bekasnya yang rusak tadi kita kikir dikit-dikit pakai kikir geraji. Untuk gigi surinya kita rapikan dikit-dikit. Setelah kita kikir, lalu kita coba puli yang baru, kita masukkan. Kalau dikira sudah enak, sudah cukup, lalu kita pasang puli yang baru. Dan di sini semuanya kita ganti, yang rusak pakai spare part yang orisinil. Setelah kita ganti semua, throttle body sudah kita bersihkan, semua kita bersihkan. Box filter udara sudah ganti juga pakai yang ori. Sebelum kita hidupkan, untuk matic injeksi Yamaha, sepengetahuan saya setelah bersihkan TB atau kita bongkar total TB itu, kalau tidak di reset itu pasti ada kendala ya teman-teman. Mungkin itu bisa hidupinya susah, atau stasionernya juga nggak stabil, bisa matian, bisa juga stasionernya tinggi juga bisa. Oke, di sini kita scan dulu sebelum kita hidupkan. Kita masuk ke Yamaha, lalu ke otomatis pencarian engine, lalu ikuti langkah-langkah yang sudah tertera di scanner ya teman-teman. Kita coba baca kode kerusakan. Nah, di sini muncul 42 ya teman-teman. Speed sensor atau speedometer itu nggak nyala. Kita lanjut ke CO nya. Kita lihat CO nya masih di settingan standar atau sudah rubahan. Ternyata ini masih standar teman-teman. Kita lanjut ke mode diagnosa atau analisa teman-teman. Di sini kita riset semua atau kita lihat nilai sensor-sensor yang ada di motor ini. Oke, kayak gini, tekanan udara, temperatur udara, kecepatan roda depan atau belakang, speed sensor ini, tegangan baterai masih normal. Coil pengapian kita cek juga, kita tekan enter, nanti dia akan seperti di scan ini meletik 5 kali ya teman-teman. Injektor kita tes juga, injektor masih berfungsi. Nah, ini teman-teman, kontrol putaran langsamnya ini harus di reset ya kalau bahasa saya. Nah, ini tampilan sejarahnya 12, 13, 14, 15, 22, 37, hampir 6 atau 7 ya, 8. Banyak sekali nih teman-teman sejarah kerusakannya ya. Untuk melihat langsung kita tekan aja 14 sensor tekanan udara, 15 TPS, 22 temperatur udara, 28
46. Maaf saya nggak hafal ya teman-teman, tapi kita kalau lihat lihat kerusakannya, kita enter aja, nanti muncul dia kodenya apa, artinya apa, kodenya berapa maksud saya, dan artinya sejarah kerusakannya apa. Oke, kita ini ngeriset, maaf scan-nya ngeriset ya teman-teman. Nah ini ternyata 11 kerusakan teman-teman, langsung kita hapus. Nah ini tinggal satu, yaitu sensor speed ya. Nah ini untuk ISC atau langsamnya teman-teman, nilainya 2 itu harus perlu di reset. Kalau nggak di reset nanti bisa yang tadi saya sebutkan, langsamnya bisa rendah, tinggi, atau nggak normal gitu. Oke, setelah kita reset, coba kita hidupkan motor ini ya teman-teman. Alhamdulillah motor sudah beres, semua permasalahan sudah ketemu, motor sudah normal. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.